Shalom. Horas Madihita Salhutna. Atas nama pendeta, Bibel Pro, dan seluruh parhalado mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Selamat beribadah juga kami ucapkan kepada saudara-saudara kami yang baru pertama sekali mengikuti ibadah dari Gereja HKBP Balikpapan. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk memulai ibadah kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk kesekian kalinya kita beribadah dari rumah kita ini yang kita lakukan untuk mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kiranya ibadah kita ini berkenan bagi Tuhan. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah memujimu. Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Minggu ini adalah minggu pertama sesudah Trinitatis yang mengantarkan kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal yang kita alami. Karena Allah Tritunggal yang tetap mencukupkan segala sesuatu bagi kita. Sampaikanlah pujianmu kepada Tuhan melalui ibadah kita ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari ini yang Engkau kuduskan. Bukalah telinga dan hati kami, supaya sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Namanya
Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu yang diambil dari Tita ke-9 dan ke-10. Demikian dikatakan. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan pada minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kasih
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dan Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian dengan iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita di minggu pertama sesudah Trinitatis hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Janganlah bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Giring
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini dilanjutkan dengan doa syafaat. Salam. Horas madihita saluhutna. Baik, saya akan bacakan buat kita semua warta jemaat HGPP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo, Minggu 14 Juni 2020. Pertama, minggu hari ini adalah minggu pertama sesudah Trinitatis, dan tema minggu, jauhilah ketamakan. Yang kedua, pada minggu hari ini, kita masih melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang ketiga, semua kegiatan rutin di gereja kita dalam minggu ini masih diliburkan. Yang keempat, pada hari Kamis 21 Mei 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Roland Manulang, Ibu Rola Boru Hutasoid, alamat Perum BDS 2 Blok S, RT 103, Sektor 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, melihat dampak dari COVID-19 yang masih banyak pada jemaat HGPP Balikpapan, maka tim dari donasi COVID-19 HGPP Balikpapan masih menyediakan beras di kantor gereja. Bagi warga jemaat HGPP Balikpapan yang membutuhkan dapat mengambilnya di kantor gereja pada saat jam kerja, dalam hal ini pukul 10 sampai dengan pukul 14 WITA. Dan apabila masih ada jemaat yang tergerak hatinya untuk menyumbang berupa beras atau uang, dapat diberikan melalui Sintua Sektor atau diantar langsung ke kantor gereja. Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang keenam, persembahan ibadah minggu dapat diberikan kepada Sintua Sektor atau dikirim langsung ke rekening gereja kita. Yang ketujuh, warta keuangan khususnya daftar keluarga yang memberi persembahan kebaktian minggu di rumah jemaat dapat kita lihat di WA grup sektor kita masing-masing yang telah dikirimkan melalui PDF. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita doakan agar wabah virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kembalikan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Lindungan kasih kemurahan-Mu, berkat-Mu senantiasa nyata, tidak pernah berkesudahan. Melindungi, memberkati perjalanan kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Mencukupkan kebutuhan jasmani, rohani kami setiap saat. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan. Tuhan begitu peduli dan telah menyiapkan surga yang kekal. Tujuan hidup umat-Mu yang percaya, setia dan takut kepadamu.
Ya Tuhan yang Maha Kasih, dari rumah, kediaman, dan tempat kami berada masing-masing saat ini, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, makanan rohani kami, kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan kompas bagi kami di dalam menjalani dan memenangkan suka duka gelombang hidup di dunia yang panah ini. Kami telah menaikkan lagu pujian hormat bagi nama-Mu. Terimalah persembahan pujian kami jemaat-Mu yang mungkin jauh dari sempurna. Kini saatnya kami akan menaikkan doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Namun sebelum kami menyampaikannya, kami mohon ampun atas segala dosa salah, hilap, kemunafikan kami, pelanggaran kami, dan baharuilah senantiasa roh kami, supaya doa-doa kami ya Tuhan berkenan layak di hadapan-Mu. Ya Bapa pencipta alam semesta, pemilik sejati hidup kami dan segala apa yang dijumpai di dunia ini. Pada pagi hari yang indah ini, kami datang sujud di hadapan-Mu berdoa, memohon belas kasihan-Mu untuk mengakhiri pergumulan kami umat-Mu saat ini, yaitu virus pandemi corona yang mengganggu bahkan meluluh lantakkan seluruh aspek kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa buat para tim medis, dokter, perawat, para ahli dan peneliti yang sedang bertugas menangani wabah dan korban virus corona ini. Tuhan lindungi dan berkati, beri hikmat bagi mereka. Bahkan keluarga mereka semuanya Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan. Dan senantiasa sukacita Tuhan berikan bersama dengan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami secara khusus berdoa kepadamu. Lawatanmu, campur tanganmu, pertolongan dan perlindunganmu buat seluruh jemaat gerejamu ini. Dari mulai sektor 1 sampai sektor 13. Saudara dan orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada saat ini. Mari Tuhan lindungi. Luputkan kami dari wabah virus corona ini ya Tuhan. Dan bukakanlah pintu kemurahan-Mu untuk semua jemaat-Mu dan umat-Mu yang terdampak langsung oleh wabah virus corona ini. Dan berikanlah hati yang senantiasa taat, setia, sabar untuk menerima segala rencana dan ketentuan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Ya Bapa, Tuhan kami, penghibur yang sejati. Hapuskanlah air mata. Hiburlah orang-orang dan keluarga yang berduka korban daripada virus corona ini. Raihlah mereka dengan kasih sayang-Mu. Teguhkan iman percaya mereka dengan roh-Mu. Sehingga mereka memiliki pengharapan yang teguh. Mereka tidak kehilangan mahkota kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap kami umat-Mu. Yang setia dan takut mengikut kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk seluruh aparatur pemerintah negara kami Indonesia tercinta ini. Mulai dari pemerintah pusat, Bapak Presiden kami Jokowi beri kekuatan dan kesehatan. Dan seluruh aparaturnya Tuhan senantiasa melindungi. Terlebih aparatur pemerintah kota kami Balikpapan ini ya Tuhan. Anugerahkanlah hikmat, akal budi kebijakan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka dapat menerapkan segala aturan dan solusi yang terbaik. Untuk kami dapat keluar dari wabah ini Tuhan. Dan kami dapat kembali pulih normal. Dalam sukacita, damai sejahtera, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi rohani kami akan Tuhan kenyangkan lewat firman-Mu. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Inang Bibel Pro, Inang Buru Tahuruk. Kami berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Beri hikmat, kekuatan, kesehatan. Cukupkan dan penuhi berkat-Mu di tengah kehidupan pelayanan daripada hamba-Mu ini. Dan juga seluruh hamba-Mu, pelayan full timer di gereja-Mu ini. Bahkan seluruh perhalado di tengah-tengah gereja-Mu ini. Yang dengan setia menghambakan sebagian hidup mereka untuk pekabaran pelayanan Injil keselamatan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini.
Kami juga mau berdoa buat seluruh umat-Mu, khususnya jemaat-Mu di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan. Campur tanganlah Tuhan di setiap karya dan ucapan kami. Utuslah kami menjadi pemberita isi hati Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu di setiap waktu dan tempat di mana Tuhan izinkan kami masih boleh menikmati hidup ini. Supaya orang-orang di sekitar kami Tuhan mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Kepadamulah akhir dari segala puji, hormat, dan kemuliaan. Inilah Tuhan doa, pujian, hormat kami yang kurang sempurna. Sempurnakanlah ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kepadamu. Amin. Timur
Sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebesaran kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dari tengah-tengah rumah kami masing-masing, kami mengucap terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu denganmu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan yang akan bergema di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu yang pertama setelah Trinitatis pada saat ini. Dan dalam ibadah kita yang masih kita lakukan dari tengah-tengah rumah kita masing-masing. Tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema minggu kita hari ini adalah jauhilah ketamakan. Di sebuah restoran yang ramai, seorang pria yang gemuk jatuh tertelungkup dengan kedua tangannya memegang leher sambil megap-megap. Tenggorokannya tersumbat sepotong daging yang besar. Rupanya ia ingin menelan daging itu cepat-cepat. Dan juga rupanya orang itu sedang dicari polisi karena sering makan di restoran tanpa membayar. Beberapa jam sebelum kejadian ia yang jatuh dan megap-megap itu, ia baru saja makan dan tanpa membayar juga di sebuah restoran. Inilah yang dimakannya: 1 mangkok sop kental, 1 piring daging iga dengan kol, 1 piring kentang rebus, 1 gelas es krim, 3 piring kek puding, dan 7 gelas bir. Nah, tidak banyak memang orang yang serakah seperti itu. Namun sebenarnya tiap orang bisa jatuh dalam sifat serakah, rakus, tamak, yaitu merasa tidak pernah cukup. Kecenderungan untuk tamak juga bermacam-macam bentuknya. Ada serakah kekuasaan, serakah kekayaan, serakah kedudukan, dan sebagainya. Sebetulnya sudah punya banyak, tetapi ingin lebih banyak lagi. Diberi sedikit, minta banyak. Diberi banyak, minta lebih banyak lagi. Diberi jari, minta lengan. Diberi lengan, ingin seluruh tubuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sekarang ini hidup di zaman yang sudah dihinggapi roh materialisme, yaitu keadaan yang sudah membuat materi, harta menjadi cita-cita tertinggi di tujuan hidup seseorang. Bahkan membuat materi atau harta sebagai Tuhannya. Akhirnya banyak orang yang membuat ukuran dalam hidup saat ini adalah dengan kata punya. Hidup diukur dengan sudah punya atau belum punya. Ia punya gelar, ia punya rumah, ia punya mobil, ia punya menantu, ia punya cucu, punya ini dan itu, atau belum punya ini dan itu. Ketamakan, kerakusan yang luar biasa adalah seperti jurang yang tidak pernah tertimbun. Dalam Amsal 30 ayat 15 sampai 16 dikatakan, ketamakan itu seperti lintah yang terus menghisap, tapi tidak pernah merasa cukup. Itu juga yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam firman Tuhan hari ini. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan dalam bahasa Yunani dikatakan pleonexia, yang berarti iri hati, tidak suka melihat orang lain lebih hebat dari dia, rakus, tamak, menjara, merampok untuk memenuhi keinginannya. Yesus mengatakan hal ini kepada seseorang yang bertanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah supaya saudaraku itu ia berbagi warisan dengan aku." Yesus mengetahui keinginan hatinya. Tujuannya agar hartanya semakin bertambah, semakin hebat, dan pamornya semakin naik. Maka Yesus menegur dia dengan perkataan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu."
Dan dalam tegurannya juga, Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang berlimpah-limpah hasil tanahnya. Lalu mempersiapkan lumbung dan menyimpan semua hasilnya di sana. Dan meyakini bahwa hartanya yang berlimpah sangat cukup untuk menjamin hidupnya sampai beberapa keturunan. Lalu ia tidur. Tetapi Tuhan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Jemaat yang terkasih, apa yang salah dengan orang kaya tersebut? Ia menempatkan kekayaan sebagai yang terutama dan melupakan Sang Pencipta. Ia mengandalkan hartanya dan melupakan Sang Penguasa atas hidup manusia. Dia diberkati secara materi. Ia kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Namun ia tidak menggunakan hartanya dengan bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya hanyalah tentang cara menimbun hartanya dan hidup bersenang-senang. Atau dengan istilah sekarang ini dikatakan hidup hedonis. Akhirnya hidupnya berakhir dengan sia-sia belaka dan marlapata. Dan dari firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal. Yaitu yang pertama, jauhilah ketamakan dengan menempatkan harta pada posisi yang benar. Saudara yang terkasih, dikatakan jangan menjadi hamba uang. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Ketamakan timbul di dalam hati seseorang saat dia memperoleh rejeki dan ingin memiliki sebanyak mungkin, bahkan semua mau untuk dirinya sendiri. Begitu menemukan sumber harta dunia, ia akan menjaga jangan sampai orang lain turut memilikinya. Bahkan ia merasa kalau hartanya sudah berlimpah, deposito berlimpah, aset di mana-mana, maka hidupnya akan terjamin. Namun Yesus berkata, janganlah jadikan harta sebagai penjamin hidup kita. Jangan pernah mengatakan seperti yang dikatakan dunia ini. Dengan harta segalanya bisa dilakukan. Bahkan mempertuhankan uang dan harta di dalam hidupnya. Tidak perlu keluarga, tidak ada sesama, tidak ada tetangga, tidak ada teman, bahkan tidak ada Tuhan. Apakah uang menjadi segala-galanya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Tentang uang ini ada perkataan seperti ini. Uang dapat membeli sebuah rumah, tapi tidak dapat membeli sebuah rumah tangga. Uang dapat membeli tempat tidur yang mewah, tetapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli makanan, tetapi tidak dapat membeli selera makan. Uang dapat membeli teman, tapi tidak dapat membeli sahabat. Uang dapat membeli asuransi, tapi tidak dapat membeli keamanan. Uang dapat membeli obat semahal apapun, tetapi tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli perhiasan emas berlian, tetapi tidak dapat membeli cinta. Uang dapat membeli buku, tapi tidak dapat membeli hikmat. Bahkan uang dapat membeli bangku gereja, tetapi tidak dapat membeli surga. Uang dapat membeli banyak hal, tetapi tidak dapat membeli semua hal. Yang dapat memberi semua hal yang terbaik hanyalah Tuhan. Jemaat yang terkasih, yang kedua dikatakan,
Jauhilah ketamakan dengan bersikap benar terhadap harta, yaitu memiliki rasa cukup. Paulus dalam suratnya kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dan orang bijak mengatakan, dunia ini sebenarnya sangat lebih dari cukup untuk semuanya. Akan tetapi tidak pernah cukup buat seseorang yang rakus atau tamak. Rasa cukup menjauhkan kita dari ketamakan dan memburu uang. Tetapi kalau rasa tamak itu menguasai manusia, maka itu yang akan terjadi seperti banyak hal yang kita saksikan sekarang ini. Rasa tidak cukup akan mendorong manusia untuk korupsi. Rasa tidak cukup akan mendorong orang menghisap darah sesamanya, mengambil hak-hak orang lain, membunuh, merampok, menipu, bertindak kejam demi uang. Dikatakan juga, uang adalah hamba yang baik, tetapi juga sekaligus tuan yang kejam. Karena rasa tidak cukup membuat orang melupakan norma-norma. Rasa tidak cukup membuat orang melupakan sesamanya, melupakan keluarga, melupakan persekutuan, menutup nuraninya. Bahkan banyak orang dalam keadaan sangat susah pun masih memanfaatkan situasi itu bagaikan memancing di air keruh. Dalih untuk mengumpulkan sosial demi sesama, itu pun masih ada yang sanggup untuk memotongnya. Bantuan-bantuan untuk orang-orang yang miskin, terkena bencana, sakit penyakit, kelaparan, kesusahan, dan bahkan seperti keadaan sekarang pandemi virus corona. Masih ada juga orang-orang yang mengambil keuntungan dari sana karena memiliki hidup yang tidak pernah mengatakan rasa cukup. Uang dan materi bukanlah objek yang kita salahkan. Namun manusia itu sendiri bagaimana memanage hatinya, hidupnya untuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Karena itulah hal yang memberikan rasa cukup. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita menghitung-hitung berkat Tuhan seperti lagu kita tadi, lebih dari yang kita pikirkan Tuhan berikan. Dan uang tidak dapat menjamin hidup kita atau menyelamatkan kita. Dalam satu postingan berita di WhatsApp, ada mengirimkan satu gambar yang bercerita kepada kami. Dikatakan seorang sang miliarder Antonio Vieira Monteiro, beliau adalah seorang presiden direktur Santander Bank Portugal, meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia. Yang jadi perhatian sebenarnya bukan kematiannya, tetapi justru tulisan putrinya di media sosial demikian. Kami keluarga kaya raya, tetapi ayahku meninggal seorang diri. Sulit bernapas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan harta yang dikumpulkannya ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Bagi sebagian orang, tulisan itu dianggap sekedar keluhan si anak yang lagi kalut karena ditinggal ayahnya. Tetapi sesungguhnya ini merupakan pesan berharga. Apa arti bergelimang harta, jabatan dan kekuasaan jika ajal menjemput? Semua itu tidak bisa menyelamatkannya. Mencari udara gratis saja tidak bisa. Dari sini kita melihat sesungguhnya betapa lemah
dan rapuhnya manusia itu. Oleh karena itu, agar kita selalu bersyukur dengan apa yang ada pada kita, maka milikilah rasa cukup. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dikatakan, jauhilah ketamakan melalui pemakaian harta dengan benar. Apakah orang Kristen tidak boleh menjadi orang kaya? Tentu boleh. Karena Tuhan juga memberikan hikmat kepada manusia untuk mengolah hidupnya. Namun dengan harta yang dimiliki dan apapun yang ada pada kita, Tuhan mau supaya kita memakainya dengan benar untuk mendatangkan manfaat bagi sesama dan memuliakan Allah. Dalam ayat 21b dikatakan, kaya di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dengan mengingat bahwa apa yang ada pada kita asalnya adalah dari Tuhan. Matius pasal 10 ayat 8 mengatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita harus menjauhkan sifat kekikiran. Manang didok di bahasa Batak, sigotil monis. Yaitu tidak mau berbagi dengan sesama. Bahkan selalu ingin menerima saja walaupun ia telah sangat berkecukupan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah mereka yang mau berbagi seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan berbagi, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak mampu dibeli oleh semua harta di dunia ini. Dengan berbagi, kita telah ambil bagian dalam penyebaran kasih Allah di dunia ini. Kita menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada dunia ini. Karena sebenarnya orang yang miskin adalah mereka yang selalu ingin mengambil dan mengambil. Tetapi orang yang kaya sebenarnya adalah mereka yang selalu mau memberi dan memberi. Jauhilah ketamakan. Janganlah menimbun harta di dunia ini untuk diri sendiri. Tapi pakailah harta kita untuk mendukung misi Allah di dunia ini dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah cara untuk menyimpan harta di sorga. Karena Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ajarlah hidup kami Tuhan untuk selalu bersyukur, memiliki rasa cukup dan menjadi berkat bagi sesama melalui apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Jauhkan kami dari ketamakan, jauhkan kami dari kerakusan, jauhkan kami dari keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Tetapi ya Tuhan, ingatkan kami bahwa kasih-Mu dan apa yang Tuhan berikan bagi kami jauh melebihi daripada apa yang kami minta kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam situasi pandemi virus corona pada saat ini, biarlah kami senantiasa juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Menjadi orang-orang yang menguatkan orang lain, mengulurkan tangan membantu orang lain. Dan bahkan juga menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Karena Tuhan menginginkan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, sumber segala berkat di kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hidup kita
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.